Assalamualaikum, halo semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari praktikum tekdik, lebih tepatnya pada modul 3 yang berjudul register. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas S1 TT 08C dengan NIM 20 10 10 86. Pertama-tama masuk ke dasar teori. Register. Apa itu register? Register adalah suatu rangkaian logika yang dibentuk oleh beberapa flip-flop atau bistabil multivibrator, atau bisa dibilang dengan JK flip atau D flop, yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan memproses informasi dalam bentuk biner. Lalu jumlah flip-flop yang digunakan bergantung pada banyaknya bit dari informasi yang akan disimpan atau diproses. Sebagai contoh, register yang terdapat pada komputer digital atau mini komputer biasanya terdiri dari 16 bit. Kemudian ada macam-macam register. Yang pertama, serial input parallel output atau SIPO. Yang kedua, ada serial input dan serial output atau bisa dibilang SISO. Kemudian ada register PISO atau parallel input serial input. Dan yang terakhir ada register PIPO, parallel in parallel out. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serial input serial output atau SISO. Serial SISO adalah register geser dengan masukan berupa data seri dan dikeluarkan secara seri. Register geser jenis ini tidak mengubah format data karena dengan data input seri dan dikeluarkannya dalam format seri juga, yang berubah adalah nilai dari data tersebut. Nah, ini adalah contoh rangkaiannya. Kemudian ini adalah tabel dari register SISO. Nah, pada kali ini saya juga akan melakukan percobaan pada register SISO, yaitu dengan menggunakan aplikasi bernama Proteus. Pertama-tama run Proteusnya, kemudian dengan memasukkan input dan clock dari tabel. Di sini ada clock, input seri dan outputnya. Pertama-tama kita masukkan input seri 1 pada aplikasi Proteus, yaitu di sini 1. Kemudian dengan clock 1 juga. Untuk clock silahkan klik pada logo T. Nah, output yang dikeluarkan adalah 1 0 0 0 0. Mari kita lihat apakah sama. 1 0 0 0 0. Nah, untuk percobaan kedua, yaitu dengan input seri 0 dan clocknya adalah 2. Nah, input serinya dari 1 kita ubah menjadi 0. Karena tadi sudah masuk clock yang pertama, lalu untuk clock 2 sisa tekan saja lagi T ini. Set. Nah, sekarang outputnya adalah 0 1 0 0 0. Kita lihat apakah sama. Yaitu ada 0 1 0 0 0. Lalu pada percobaan ketiga dengan clock 3 dan input serinya 0. Karena input serinya sudah 0 dan clocknya sudah 2, tinggal ditambah saja clocknya 1 lagi, dan hasilnya adalah 0 0 1 0 0. Kita lihat apakah hasilnya sama. 0 0 1 0 0. Hasilnya ternyata sama. Dan yang selanjutnya dengan input seri 1 dan clocknya 4. Input serinya 1 seperti tadi, clocknya ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 1 0 0 1 0.
Kita lihat 1 0 0 1 0. Hasilnya sama seperti tabel di sini. Kemudian saya akan masuk ke percobaan kedua, yaitu pada parallel in, parallel out, atau dibilang PIPO. Parallel in, parallel out adalah register ini semua bagian register atau masing-masing flip-flop diisi pada saat yang bersamaan, atau output masing-masing flip-flop akan respon sesuai data pada saat yang sama setelah diberikan sinyal input control. Kemudian ini adalah rangkaian dari register PIPO. Rangkaiannya tetap sama, tetapi cara penggunaannya yang berbeda. Dan ini adalah tabel dari register PIPO dengan input dan output paralel. Kemudian saya akan melakukan percobaan seperti tadi. Pertama-tama saya akan meresetnya. Kemudian saya akan memasukkan inputnya dulu. Di sini pada S ini harus 1. Kemudian dimasukkanlah inputnya, yaitu 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 seperti di sini. Kemudian tinggal tekan saja bagian S-nya dulu, ubah menjadi 0. Nah, angka inputnya akan turun kepada komponen di bawah ini. Kemudian tekan logo OE. Nah, maka outputnya akan keluar, yaitu 10101, yaitu outputnya sama persis seperti inputnya. Kemudian saya akan memasukkan input kedua. Pada input kedua, yaitu nilainya 0 0 0 1 0. Oke, saya akan masuk ke Proteusnya lagi. Jangan lupa nilai S-nya harus 1 dulu. Kemudian masukkan nilainya adalah 0 0 0 1 0. Nah, kemudian nilai S-nya ubah menjadi 0. Nah, nilai inputnya pertama akan turun ke komponen di bawah ini. Kemudian sisa tekan tombol OE. Nah, nilai inputnya tetap sama seperti nilai outputnya tetap sama seperti nilai inputnya. Oke. Kemudian saya akan mencoba percobaan yang ketiga dengan nilai 1 1 0 1 1. Itu pertama diubah menjadi 1, lalu sini 1 1 1 0 1 seperti pada tabel 1 1 0 1 1. Di sini 0-nya, di sini 1-nya. Kemudian ubah lagi nilai S-nya jadi 0. Nah, nilai outputnya turun lagi ke sini, ke komponen di bawahnya. Kemudian tekan lagi tombol OE. Nah, nilai inputnya adalah 1 1 0 1 1. Apakah sama? Nilai inputnya adalah 1 1 0 1 1. Nah, kemudian yang terakhir saya akan masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan pertama, pada percobaan SISO akan menghasilkan output sesuai dengan apa yang dimasukkan pada logic state SE atau input seri. Yang kedua, pada percobaan PIPO, nilai output dan nilai input paralel akan menghasilkan nilai yang sama. Dan yang kesimpulan ketiga, pada percobaan PISO,
output akan menghasilkan seolah-olah bergeser ke kanan ketika diberi sinyal clock. Nah, pada kesimpulan terakhir, pada percobaan SIVO akan menghasilkan output flip-flop dengan memasukkan nilai input seri dan memberi sinyal clock yang nantinya output tersebut akan muncul di output register ketika logic state OE diberi nilai 1. Nah, terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di lain waktu. Ciao.